Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba' fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat karunia untuk kita. Lagi-lagi kita diberikan cinta dan sayangnya Allah untuk kita. Dengan kita diberikan kesempatan pada bulan Ramadan tahun ini, dengan kita masih dipertemukannya dengan bulan yang penuh dengan berkah ini. Tentu kecintaan Allah, kasih sayang Allah untuk kita dan merupakan satu hal yang sangat mahal dalam kehidupan ini. Maka khotib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Wabil khusus dengan kita meningkatkan amal ibadah kita, beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta Allah kepada hamba-hambanya, selain ia diberikan kesempatan untuk beribadah, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
Dan Ramadan merupakan waktu-waktu yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan tidak kepada semua hamba-hambanya. Maka tentu kesyukuran ini menjadi satu modal besar bagi kita. Dan tidak lupa, selain kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala dengan kita masih dipertemukan dalam bulan Ramadan ini, tentu di waktu yang mulia ini, di Yaumul Jum'ah, di bulan Ramadan ini, tidak lupa kita menjelipkan salawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah Ta'ala adalah dengan ia sering membaca ayat-ayat cintanya. Dan ayat-ayat cintanya Allah Ta'ala adalah Al-Quranul Karim. Betapa tidak bahagianya seorang muslim apabila ia masih diberikan kesempatan untuk ia bisa membaca ayat-ayat Allah. Apatah lagi ternyata Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita bisa baca dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Ta'ala mengingatkan kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan petunjuk itu, dan ia menjadi Al-Furqan. Di dalam surah yang lain Allah Ta'ala juga kembali menegaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan tepat pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran ini pada suatu malam yang penuh dengan kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Menarik pada ayat-ayat dan nanti hadis yang akan kita bacakan berkaitan dengan betapa pentingnya kita untuk kita tidak melewatkan hari-hari kita di waktu yang mulia ini. Untuk kita, malahan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Quran. Cukuplah bagi kita dengan kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala yang menyebutkan tentang fadilah membaca Quran itu sendiri. Kita bisa baca misalkan dalam surah Fatir ayat 29 hingga ayat 30, Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mereka menegakkan salat, mereka juga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan, maka mereka itulah dari ketiga ciri hamba-hamba Allah tersebut. Yang pertamanya orang-orang yang suka membaca Quran. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Dan Allah akan mencukupkan pahala bagi mereka dan menambah karunia-Nya. Allah Maha Pengampun juga Maha Mensyukuri. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah, tentu Al-Quran ini setiap ayat-ayatnya mengandung mukjizat. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita mendapati banyak problematika dalam kehidupan kita. Dan juga kita sering melupakan bahwasanya Allah Ta'ala selain menciptakan kita, sesungguhnya Allah Ta'ala juga telah memberi resep, telah memberi rumus untuk kita. Bukankah Allah Ta'ala yang menciptakan kita? Bukankah Allah Ta'ala yang telah menciptakan masalah-masalah yang kita hadapi? Allah juga dengan kasih sayangnya Ar-Rahman Ar-Rahimnya memberikan juga solusi-solusi yang terbaik untuk kita, yakni Al-Quranul Karim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Luar biasa Quran ini, cuma kita ini sering melalaikannya. Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dalam Quran, misalnya kita ambil dalam surah Yunus 57, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
Wahai sekalian manusia, Allah menyeru kita. Tidak hanya muslim, seluruh manusia Allah seru. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian ini Al-Quranul Karim. Al-Quran menjadi mau'izah, pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita. Dan ia juga menjadi asyifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh, menjadi obat. Terutama bagi hati-hati yang memiliki penyakit di dalamnya. Ulama yang menjelaskan ia juga bisa menjadi obat bagi fisik. Ia juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah yang lain disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Inilah Al-Quran yang telah menunjukkan jalan yang lebih lurus, bukan jalan yang bengkok. Jamaah ini menemukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita menemukan hal-hal yang merisaukan hati kita, membuat galau hati kita. Bahkan mungkin ada satu problem yang tidak pernah selesai persoalannya. Yakinlah kita dengan firman Allah bahwasanya itu tidak lain karena kita berpaling dari peringatan Allah. Lebih tajamnya lagi, dalam surah Taha Allah Ta'ala menyindir kita akan perilaku-perilaku kita yang selalu mengabaikan peringatan-peringatan Allah itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittabaa hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apabila datang peringatanku, kata Allah Ta'ala, maka barang siapa yang mengambil peringatanku, mengambil petunjukku, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Sebaliknya barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, dari petunjuk Allah Ta'ala, faman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka, Allah Ta'ala akan beri dia kehidupan yang sempit. Ada perasaan kita, walaupun kita memiliki harta yang banyak, walaupun kita memiliki uang yang banyak, kendaraan yang banyak, Allah beri hati-hati yang galau, yang risau dengan kehidupan dunia ini. Itu karena ia berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbil lim hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah kata Allah Ta'ala, dahulu engkau mengabaikan peringatan-peringatan kami, maka kami juga mengabaikan kalian pada hari-hari terakhir kelak. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah satu-satunya solusi bagi kita. Maka minimal di Ramadan ini bagi kita, minimal bagi kita, inilah kesempatan bagi kita untuk kita bisa memperbanyak membaca Quran ini, tilawah Quran. Dan ternyata subhanallah, membaca Quran saja memiliki fadilah yang begitu besar. Kita baca hadis-hadis dari Nabi selain Al-Quran tadi, kita baca bahkan Nabi menyebutkan Allah menghitung setiap ayat, setiap huruf-hurufnya. Hadis dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi amsri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, bahwasanya yang pertama makna dari hadis tadi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah ini Al-Quranul Karim, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan lagi ini 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan betapa baiknya Allah Ta'ala pada kita ini, tahu kelemahan kita, tahu kedoifan kita ini, tahu kemalasan kita. Allah menghitung tiap huruf-hurufnya. Kalau kita bisa membaca Al-Fatihah saja sudah berapa ratus huruf yang kita bisa baca.
Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 kali kebaikan. Wabil khusus di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala lipat gandakan seluruh amal kebaikan yang orang lakukan di bulan Ramadan ini. Lebih tajamnya lagi, lebih hebatnya lagi, apalagi jika kita bisa baca Quran pada malam-malam Lailatul Qadar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membacanya saja sudah merupakan satu amalan yang luar biasa. Dan ini saja kita sudah berat. Padahal Quran tidak hanya untuk kita baca. Al-Quran juga menjadi kitab petunjuk bagi kita bagaimana kita mampu memahami petunjuk-petunjuk itu. Maka kita perlu mempelajarinya. Kita perlu bagaimana memahami makna Quran. Agar kita yang terakhir tujuannya agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita ini. Tetapi ternyata membaca Quran saja sudah memiliki fadilah yang begitu besar. Wabil khusus begitu banyaknya fadilah Quran itu tidak cukup kita bacakan dalam khutbah singkat ini. Cukup kita ambil satu hadis lagi dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Quran kata Nabi. Bacalah Quran itu. Karena kelak ia akan datang pada yaumil akhir. Ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita. Boleh jadi orang yang memiliki pangkat, memiliki kekuasaan di dunia ini. Banyak pembantu-pembantunya, banyak penolong-penolongnya. Tetapi ada suatu masa nanti ketika tidak ada lagi daya upaya kita. Hanya kuasa Allah Ta'ala saja. Nah disitulah ketika masa-masa yang kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Al-Quran yang sering kita baca di dunia ini ia datang memberi pertolongan kepada kita. Syafi'an li ashabi. Ulama menjelaskan walaupun maknanya tidak hanya orang membacanya. Maknanya lebih dalam orang-orang yang juga mengamalkan dalam kehidupannya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering bertanya dalam diri kita. Kita sering berdiskusi dalam kelompok-kelompok diskusi kita. Bahkan sering menjadi perdebatan di ruang-ruang publik kita. Rasa-rasanya kenapa negeri kita ini yang begitu kaya ini, begitu luar biasa ini, bahkan hingga katanya dilempar kayu saja tumbuh menjadi tanaman. Kolamnya, kolam susu. Ibarat metafora yang luar biasa kekayaan alam negeri kita ini. Kita bisa rasakan ini sekarang ini. Ada apa? Ada apa? Mudah saja bagi kita untuk kita mencari jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Termasuk di negeri kita. Kenapa rasa-rasa sulit kita ini menjalani kehidupan di dunia ini, di negeri kita ini? Tidak lain karena kita masih berpaling dari Al-Quran. Tidak lain karena kita masih melalaikan Quran. Inna hadzal Quran Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa da'u bihi akharin kata Nabi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebuah kaum karena mereka memuliakan Quran. Sebaliknya Allah juga menghinakan, merendahkan sebuah kaum karena mereka juga melalaikan Quran. Semoga pada waktu-waktu yang terbaik ini mari kita sempatkan diri kita untuk kita bisa membaca Quran. Wabil khusus ada hadis yang berkaitan dengan ini sebagai hadis terakhir bahwasanya dari Ibnu Abbas ia pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Sesungguhnya Nabi itu orang yang paling baik, paling dermawan, paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalquhu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil lahir min narihil mursal, hadis rawahu Muslim. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi orang yang paling baik, paling pemurah, paling cepat berbuat baik. Terkhusus ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril ia datang pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan, ia bersama Nabi fayudarisuhul Quran. Menarik hadis ini, para ulama menjelaskan ini dalil sunnahnya kita memperbanyak membaca Quran.
Ini sunnahnya untuk kita memperbanyak tadarus Quran secara berjamaah. Tadarus maknanya saling setor hafalan Quran, saling membaca Quran, saling menyimak bacaan Quran. Sudahkah kita melakukan hal demikian? Nabi yang maksum saja, Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja, masih menyempatkan dirinya setiap malam membaca Quran bersama malaikat Jibril. Sudahkah kita mengajak anak-anak kita, mengajak istri kita, keluarga kita membaca Quran? Jikalau kita tidak bisa menghatamkan Quran di bulan-bulan yang lain, inilah kesempatan terbaik bagi kita. Inilah kesempatan terbaik bagi kita untuk kita bisa memperbanyak membaca Quran. Bahkan jikalau kita berat sekalipun, berat rasanya membaca Quran ini minimal bagi kita. Untuk kita apabila dibacakan Quran, hendaknya kita menyimak dengan sebaik-baiknya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengar Quran saja merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Luar biasa Ramadan ini. Semoga kita yang hadir di sini Allah Ta'ala jadikan sebagai ahlul Quran. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang suka membaca Quran. Dijadikan keluarga kita keluarga ahlul Quran. Kita dijadikan sebagai lisahibil Quran, orang-orang yang senang membaca Quran, orang-orang yang senang mempelajari Quran, dan kita jadikan Quran sebagai petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suma'lamu anna Allaha ma'akum bisalah. Wassalamu ala rasulihi kama qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna ahlul Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum wa ashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sallu wa aqimu sufufakum, luruskan rapatkan saf.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة دائمة إلى يوم الدين. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا بالقرآن الكريم، يسر لنا يا ربنا ولا تعسر علينا يا كريم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.